Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu unsur dalam suatu himpunan dengan memperhatikan urutan. Sebelum kita lanjut membahas persoalan permutasi, terlebih dahulu semua anak-anak ibu harus tahu tentang faktorial. Lambang dari faktorial adalah tanda seru. Kalau dalam matematika, tanda seru ini artinya adalah faktorial. Faktorial dapat dirumuskan dengan n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sampai dengan 3 dikali 2 dikali dengan 1. Contoh yang pertama adalah 5 faktorial. Kalau kita selesaikan berdasarkan rumus yang telah ditulis berikut, misal contohnya tadi adalah 5 faktorial. Berarti di sini angka 5 sebagai n. Bisa kita tulis n diganti jadi angka 5. 5 dikali n-nya 5 dikurang 1 dikali 5 dikurang 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 5 dikurang 4. Kemudian 5 dikali 5 dikurang 1 4, 5 dikurang 2 3, 5 dikurang 3 2, 5 dikurang 4 1. Jadi 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20 dikali 3 60 dikali 2 120. Jadi nilai 5 faktorial adalah 120. Bisa disimpulkan bahwa faktorial adalah perkalian menurun dengan angka sebelumnya sampai dengan angka 1. Berarti kalau misal kita tulis 5 faktorial artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Contoh lainnya 3 faktorial berarti artinya 3 dikali 2 dikali 1 sampai dengan angka 1. 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Kemudian 1 faktorial berarti artinya 1. Perlu diketahui 0 faktorial artinya adalah 1. Jadi nilai 1 faktorial dengan 0 faktorial sama, yaitu 1. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis permutasi. Jenis-jenis permutasi yang pertama adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Yang kata kuncinya di sini adalah unsur yang berbeda. Misalnya, diketahui n unsur berbeda, maka banyaknya permutasi r unsur yang diambil dari n unsur yang berbeda dapat ditentukan dengan rumus permutasi nr sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dengan r kecil sama dengan n. Ini rumusnya. Jadi nilai r harus kecil dari n atau nilai r sama dengan n. Contohnya di sini permutasi 6 2. Berarti di sini nilai r-nya adalah 2 dan nilai n-nya adalah 6. Bisa dilihat bahwa nilai r lebih kecil daripada nilai n. Kita langsung masukkan ke rumus n faktorial berarti n diganti dengan angka 6. 6 faktorial dibagi dengan r-nya adalah 2, n kurang r berarti 6 dikurang 2 faktorial. Kemudian 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2, 4 faktorial. Kemudian seperti kita ketahui 6 itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Tapi karena ada angka di bagian penyebutnya adalah 4 faktorial, maka perkalian 6 kita tulis 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kita stop sampai 4 faktorial karena di bagian bawah tertulis 4 faktorial. Karena kalau dilanjutkan ini artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini juga sama, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi tidak perlu kita tulis lagi, stop sampai angka 4. 6 kali 5 sama dengan 30. Misal tertulis di bawah ini adalah angka 3. Maka perkalian angka 6 di stop sampai dengan angka 3. Yaitu 6 kali 5 kali 4 dikali dengan 3 faktorial. Itu kalau misalnya angka di bagian penyebut ini adalah angka 3. Contoh yang kedua. Permutasi 4. Di sini nilai N dan R sama. Dia boleh sama. Dia boleh sama. Yang penting jangan nilai N itu lebih kecil. Misalnya P26. Ini tidak bisa. Karena nilai R lebih kecil daripada N. Maka di sini bisa kita tulis 4 faktorial dibagi N kurang R. 4 dikurang 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 kurang 4, 0 faktorial. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 0 faktorial nilainya adalah 1. 4 kali 3, 12 dikali 2, 24. Berarti hasilnya adalah 24. Ini contoh dalam bentuk angka. Contoh yang ketiga. Berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda yang disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini bisa kita tulis diketahui N sama dengan jumlah angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilai N sama dengan 6. R kita ambil dari 4 angka yang berbeda. Berarti R sama dengan 4. Berdasarkan rumus permutasi bisa kita tulis PNR. Berarti P6, 4. Rumus permutasi tadi N faktorial. N faktorial berarti 6 faktorial dibagi N kurang R. N kurang R berarti 6 dikurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berarti di sini perkalian 6 stop sampai angka 2. 6 kali 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Angka 2-nya bisa kita coret atau kita hilangkan. Berarti hasilnya 6 kali 5, 30 dikali 4, 120 dikali 3, 360. Itu adalah contoh jenis permutasi dengan unsur yang berbeda. Jenis permutasi yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jika dalam permutasi R dan N unsur terdapat KLM unsur yang sama, maka dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, K faktorial, L faktorial, M faktorial. Ini rumus dari permutasi dengan unsur yang sama. Contohnya, berapa banyak permutasi yang disusun 3 huruf dari kata matematika? Berarti langkah awal kita tulis diketahui N adalah semua jumlah huruf dari kata matematika. Berarti jumlah hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya adalah 10.
R-nya diambil dari 3 huruf, disusun 3 huruf. Berarti nilai R-nya adalah 3. Untuk K, karena permisalan dari rumus tadi adalah KLM. Jadi kita misalkan di sini dengan K. Lihat huruf apa yang sama atau muncul lebih dari satu kali. Dari depan kita lihat huruf yang muncul lebih dari satu kali adalah huruf M. Jadi huruf M ini jumlahnya ada 2. Jadi misalkan sebagai K. K sama dengan 2 diambil dari huruf M. Kemudian huruf yang muncul lebih dari satu kali adalah A. A di sini ada 3. Berarti kita misalkan L sama dengan 3 diambil dari huruf A. Lihat lagi huruf apa yang muncul lebih dari satu kali. Yaitu huruf T. T sama dengan 2 diambil. M di sini kita misalkan sebagai M. M sama dengan 2 diambil dari huruf T. Kalau E muncul satu kali, I 1 dan K juga 1. Jadi stop sampai sini. Kita masukkan ke rumus. P sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, K faktorial, L faktorial, M faktorial. Berarti nilai N di sini adalah 10. Berarti 10 faktorial dibagi N-nya 10 dikurang 3 faktorial, nilai K adalah 2 faktorial, nilai L adalah 3 faktorial, nilai M 2 faktorial. Kita tulis 10 faktorial dibagi 10 kurang 3, 7 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Lihat, angka di bagian bawah, angka yang paling besar adalah angka 7. Jadi perkalian angka 10, kita stop sampai angka 7. Yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti 7-nya kita hilangkan. 10 kali 9 kali 8, 720. 2 faktorial artinya 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya 6. 2 faktorial artinya 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti 720 dibagi dengan 2 kali 6, 12 dikali 2, 24. 720 dibagi 24 adalah 30. Berarti permutasi yang disusun 3 huruf dari kata matematika adalah 30. Contoh yang kedua, banyak, perintahnya tetap sama. Berapa banyak permutasi yang disusun 3 huruf dari kata Bogor? Berarti tetap sama seperti yang tadi. Kita tulis N. Diketahui N sama dengan, hitung jumlah hurufnya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N sama dengan 5. R-nya diambil dari 3 huruf, disusun 3 huruf, berarti R sama dengan 3. Lihat huruf yang muncul lebih dari satu kali adalah huruf O. Berarti tulis K sama dengan huruf O ada 2, diambil dari huruf O. Ada lagi huruf yang muncul lebih dari satu kali? Tidak ada, berarti B1, G1, R1. Berarti cukup sampai dengan K. L tidak ada dan M juga tidak ada. Kita tinggal tulis permutasi N faktorial per N dikurang R faktorial K faktorial. N-nya 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. Berarti 5 faktorial per 5 dikurang 2, 3 faktorial, 2 faktorial. Lihat, angka di bagian bawah yang paling besar adalah 3. Berarti perkalian angka 5 stop sampai 3. 5 kali 4 kali 3
faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 3-nya bisa kita hilangkan. 5 kali 4, 20 per 2 faktorial artinya 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. 20 bagi 2, 10. Jadi permutasi yang disusun 3 huruf dari kata Bogor adalah 10. Jenis permutasi yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi n unsur yang disusun melingkar. Berarti kalau ada kata melingkar, bundar, itu artinya permutasi siklis. Rumus dari permutasi siklis adalah P siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Berarti contoh, berapa banyak susunan duduk dari 4 orang untuk menempati 4 kursi pada suatu meja bundar? Berarti di sini diketahui n-nya ada 4 orang menempati 4 kursi dalam suatu meja bundar. Berarti dia permutasi siklis. Kita lihat di sini angkanya sama-sama 4. Berarti diketahui n sama dengan 4. Tinggal kita tulis. P siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. N-nya adalah 4 dikurang 1 faktorial. 4 kurang 1, 3 faktorial. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Berarti nilainya adalah 6. Jadi kesimpulan dari jenis permutasi siklis adalah apabila ada kata melingkar, bundar, berarti dia adalah permutasi siklis. Sampai di sini materi tentang permutasi. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.